Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa seluruh keluarga muslim dimanapun berada, kembali kami menyapa dan mendoakan Bapak dan Ibu semoga sehat walafiat dan sukses selalu serta senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada episode lalu kami telah kemukakan pembahasan tentang pendapat pakar pendidikan dan parenting Islami Profesor Dr. Abdul Karim Bakar tentang pentingnya setiap keluarga muslim untuk memiliki visi atau gambaran yang utuh terhadap arah dan tujuan yang akan dicapai oleh keluarganya, di mana keluarga muslim adalah keluarga yang menjadikan Islam sebagai pedoman hidup atau arah kehidupannya, yang tujuannya adalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa na awwalul muslimin. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang yang pertama di dalam kelompok orang muslim. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 162 dan 163. Pemirsa, kalau yang kita harapkan itu adalah dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka dasar pokok atau pondasi awal yang harus ditanam di dalam keluarga kita itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah secara baik dan benar. Kenapa yang pertama sekali adalah ilmu ma'rifatullah? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Fawaidul Fawaid menjelaskan bahwa siapa yang ingin membangun gedung yang tinggi, maka tahap awal yang harus ia lakukan adalah mengukuhkan pondasinya. Kemudian ia harus terus-menerus memantau pembangunannya. Karena sesungguhnya bangunan yang menjulang tinggi tertumpu pada kekuatan pondasinya. Amal perbuatan dan derajat kemuliaan seseorang diibaratkan dengan satu bangunan, sementara iman adalah pondasinya. Selanjutnya yang menarik untuk kita simak apa yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi dalam kitabnya Mausu'ah Asma'illah Al-Husna, atau kita bisa lihat di terjemahannya seperti buku yang ada di samping kami ini. Beliau mengajak kita, cobalah engkau bertanya kepada seseorang, atau
masyarakat secara umum. Siapakah yang menciptakan alam ini? Maka ia akan mudah menjawab, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu coba lanjutkan pertanyaannya. Apa yang engkau ketahui tentang Allah? Maka ketika ia mulai terdiam atau jawabannya terasa sulit, maka dipastikan sesulit itulah hati seseorang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena pertanyaan di atas itu mampu menilai, mengevaluasi keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah menjadi watak manusia apabila ia mengenal sosok yang memberi perintah al-amir dan mengetahui perintah al-amr, niscaya ia akan tenggelam di dalam ketaatan. Namun ketika ia hanya mengetahui perintah saja tanpa mengenal sosok yang memberi perintah, maka ia akan selalu melanggar perintah tersebut. Dan kata beliau, inilah masalah utama dunia Islam hari ini. Kemudian Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi menjelaskan bahwa sesungguhnya seseorang tidak akan pernah menikmati manisnya kebahagiaan, ketenangan, atau sa'adah, kecuali dia menempuh dua hal. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua adalah ketaatan atau ta'ah. Lebih jelasnya adalah pengetahuan atau ma'rifah akan memunculkan ketaatan, dan dalam ketaatan itu akan melahirkan kebahagiaan dan ketenangan, sa'adah. Pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha sempurna dan memiliki sifat-sifat keagungan dan kemuliaan, inilah yang merupakan tugas pokok dari para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi innahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Demikian juga ketika kita mempelajari sirah nabawiyah, bahwasanya dakwah Rasulullah SAW selama 13 tahun di Mekah atau periode Mekah, fokusnya adalah bagaimana memperkenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih tepatnya membangun pondasi akidah dan memperbaiki akhlak seluruh umat manusia. Pemirsa, hanya saja yang cukup mengkhawatirkan kita adalah tentang hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, inna min asratis sa'ah
Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat itu an yurfa'al ilmu wa yusbutal jahlu wa yusrabal khamr wa yasharuz zina. Sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu dan merebaknya kebodohan, minuman khamar, serta praktek perzinaan secara terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari. Berkenaan dengan hadis di atas, Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wa Al-Hikam, beliau mengutip pendapat Ubadah bahwasanya ilmu yang akan diangkat tersebut adalah ilmu yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-namanya, sifat-sifatnya yang melahirkan rasa takut, rasa hormat dan kagum, tunduk, cinta, serta mengharapkan atau meminta dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ilmu yang pertama yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang kedua itu, kata Ubadah, adalah ilmu Al-Quran. Kenapa demikian? Karena ada pendapat Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa tidak sekumpulan orang yang membaca Al-Quran, namun mereka membaca Al-Quran tidak lebih sampai kepada kerongkongannya saja. Andai kata Ibnu Mas'ud, Al-Quran itu masuk ke dalam hatinya, ia akan menetap dan akan memberi manfaat kepada pembacanya. Makanya ada juga sebagian ulama mengatakan langkah awal di samping belajar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala secara benar, ma'rifatullah, tetapi iringikanlah juga dengan cara beruduk dan sholat secara benar. Kenapa demikian? Karena syarat diterimanya sholat yang kita lakukan harus dua syarat di atas. Harus kenal siapa yang akan kita sembah dan bagaimana cara menyembah secara baik. Itu beruduk secara benar dan sholat secara benar. Pemirsa, keluarga muslim dimanapun berada, bersama ini kami kemukakan beberapa contoh bagaimana ketika seseorang beriman kepada sifat Allah Ar-Razzaq. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa makna Ar-Razzaq itu bukan sekedar yang maha memberi rezeki, tetapi yang pertama itu adalah Ar-Razzaq bermakna yang maha menciptakan rezeki, yang maha menciptakan penerima rezeki, bisa manusia atau makhluk yang lain. Kemudian Allah lah yang maha menciptakan jalan-jalan sehingga rezeki itu sampai kepada penerimanya. Selanjutnya, Ar-Razzaq adalah yang maha menciptakan sehingga rezeki itu bisa dinikmati oleh penerimanya. Itulah makna Ar-Razzaq. Orang yang beriman kepada Ar-Razzaq
sesungguhnya ia tidak akan khawatir tentang rezekinya, karena ia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rezekinya untuk setiap makhluk. Bahkan rezeki itu tidak akan tertukar dan berkurang. Kenapa? Sudah ada qada dan qadarnya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang beriman kepada Ar-Razzaq, ia tidak akan iri, dengki, apalagi sampai memutuskan silaturahmi sesama keluarga karena berebut harta warisan, atau tetangga yang tidak bersapaan karena terjadi perbedaan pandangan terhadap sedikit batas pagar tanah atau ladangnya. Inilah orang-orang yang sesungguhnya tidak meyakini, tidak beriman kepada Ar-Razzaq. Demikian juga orang yang beriman kepada Ar-Razzaq, dia tidak akan kikir. Kenapa? Karena rezeki yang ia miliki itu merupakan titipan. Bahkan sedekah sendiri tidak akan mengurangi rezeki. Justru sebaliknya. Bahkan ketika ia bersedekah, bukan mengurangi rezekinya, tetapi akan menambah keberkahan di dalam rezeki tersebut. Termasuk orang yang beriman kepada Ar-Razzaq, dia tidak akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Kenapa? Karena perumpamaan harta yang haram dengan yang halal itu, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa ketika seseorang memiliki satu gelas air susu yang memiliki banyak manfaat, tetapi pada sisi yang lain dia memiliki satu tetes racun. Ketika satu tetes racun itu dia masukkan ke dalam airnya, maka satu tetes racun itu jauh berbahaya, bahkan bisa mematikan daripada manfaat air susu yang ada di dalam gelas tersebut. Begitu bahayanya ketika harta yang didapatkan dengan cara haram bercampur dengan harta yang halal yang ia miliki. Demikian juga orang yang beriman kepada Ar-Razzaq, walaupun dia yakin bahwa rezeki seluruh makhluk hidup itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi ulama menjelaskan bahwa dabbah itu adalah makhluk yang bergerak, makhluk yang bekerja. Makanya antara ikhtiar dengan tawakal itu haruslah selalu beriringan. Karena ikhtiar pada hakikatnya adalah amalan zahir, sementara tawakal adalah amalan batin. Yang keduanya tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, pemirsa, keluarga muslim dimanapun berada, belajar dan terus belajar bagi kita adalah sebuah keharusan. Demikian juga kami yang menyampaikan, kami juga memiliki kekurangan, tapi mudah-mudahan dengan kita belajar, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan kekuatan untuk memahami dan mengamalkannya. Insya Allah kita bertemu kembali pada episode berikut. Terakhir, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.